Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah mengatakan bahwasannya kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Di ayat lain kami menurunkannya di malam yang penuh berkah, mubarakah, dan kami memberi peringatan di surat Ad-Dukhan dan surat lainnya, surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Antara para mufassirin mengatakan bahwasannya yang dimaksud adalah awal-awal ayat pertama. Atau ada yang mengatakan surat Al-Fatihah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ada yang sebagian ayat-ayat lain, atau dan apa yang ada dalam Al-Mudaththir. Jadi awalnya itu. Tetapi ketika kita mengkaji lebih dalam, ketika Al-Quran menggunakan kata anzalna, inzal, dengan fi'il madhi, past tense, ya, yang menunjukkan satu kali, sebagaimana dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Dukhan, Hamim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, itu menunjukkan turun yang seutuhnya, turun Al-Quran yang seutuhnya, bukan berupa teks, bukan berupa rangkaian kata-kata dan yang telah menjadi teks sebagaimana yang ada di hadapan kita, tapi berupa hakikat ma'rifah dan ma'ani Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Kepada wadahnya, kepada tempat penitipannya, kepada sang penyampai yang menyatu dengan jiwanya, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad Rasulullah. Jadi ketika Al-Quran pakai kata anzalna, itu merujuk pada turun yang sekaligus, yang mana ia diturunkan dari alam jabarut, dari hakikat di alam ketuhanan kepada Ar-Rasul, jiwa Nabi, sehingga menyatu. Itu anzalna. Jadi ayat-ayat suci firman Allah itu menyatu dan selalu menyatu dengan sang utusan. Yang menjelaskan, lihat surat Al-Hadid ayat 25. Itu adalah intisari dari surat Al-Hadid. Ketika Allah berfirman, ya, wa anzalna, sungguhnya kami menurunkan para rasul, para utusan. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka, bersama para utusan itu, Alkitab dan Al-Mizan. Al-Mizan menurut sebagian mufassirin, Al-Mizan yang timbangan yang dimaksud di sini adalah akal. Yakni bukti batin Allah. Bukti zahir Allah adalah para nabi. Bukti batin yang ada udah by default, ada dalam software, hardware diri setiap insan adalah akalnya yang untuk menentukan kebenaran ataupun ketidakbenaran, menentukan hak dan batil, dan memilah dan menalar. Yafqahun, yaqilun, yatafakkarun. Jadi bersama mereka untuk menurunkan kalam firman yang suci ini, wadahnya pun harus suci. Kalau tidak bisa. Al-Quran adalah firman Allah yang terlengkap. Yang mana dahulunya ada suhuf Ibrahim, ada mushaf Ibrahim, mushaf Musa, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada mushaf Nabi Idris,
Al-Quran adalah firman Allah yang terlengkap, paling komprehensif, yang terjaga, sehingga yang layak menerimanya adalah jiwa yang wadahnya itu sebegitu luas dan sebegitu mampu untuk menerima yang konkret, yang lengkap, yang sempurna, dan yang abadi. Dialah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dalam surat Ar-Rahman bagaimana? Ini bukti lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu sudah jelas. Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Tidak disebut. Baru khalaqal insan, baru mencipta manusia. Jadi yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran. Baru menciptakan manusia, baru mengajarkannya al-bayan, yaitu keterampilan untuk mengungkap isi hati dan menukar pikiran. Sehingga bisa berbahasa dengan bahasa kata-kata. Lafaz dan kata-kata itu adalah al-bayan dan nikmat yang besar dari Allah. Kalau hewan itu berbicara dengan bahasa suara. Kalau tumbuhan itu berbicara dengan bahasa perasaan. Alam semesta setiap hari ini berkomunikasi dengan kita dengan bahasa perasaan, bukan bahasa kosakata. Hewan dengan bahasa suara, dengan bahasa gerak tubuh, body language. Manusia tidak perlu banyak gerak, tidak perlu banyak teriak. Dengan kata-kata bisa memahamkan, bisa memasuk, bisa mentransfer itu ilmu, mentransfer itu isi hati, itu perasaan. Tercakup semua, itu adalah al-bayan. Tapi Allah memulai dengan mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Al-Quran turun kepada siapa? Pada siapa? Sebelum menciptakan semua. Jadi kalau ada orang masih bingung, masih repot, bahwasanya yang pertama dicipta oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad, mau dalilnya dari Al-Quran, ini adalah afdalud dalil. Bahwasanya yang maha mengetahui, maha bijaksana, lagi maha kuasa, memulai pasti dengan yang terpenting dalam cipta. Dan yang termulia. Dan ketika kita tahu bahwasanya yang termulia adalah yang mampu menaung, memwadahi kalamullah dan memahami Allah yang sebagaimana Allah inginkan, sehingga dia terangkat menjadi habibuh, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mufassirin itu karena Al-Quran paling penting, jadi Allah mulainya seperti itu, bukan masalah timeline sebagian mufassirin. Jadi karena yang terpenting Al-Quran, jadi yang disebut Al-Quran dulu, bukan secara zamanian, tapi secara makam, secara derajat. Cuman kalau dengan jelas, baik secara derajat atau secara aulawiyah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Karena yang pertama. Gimana kalau tidak ada semua makhluk ini, tidak ada insijam, tidak ada saling memahami, tidak ada bersama, tidak ada kesatuan, tidak ada tauhid. Jadi itu anzalna, turun yang seutuhnya itu turun yang masih berupa hakikat yang menyatu dalam diri Ar-Rasul. Namun ketika dia Al-Quran menggunakan kata tanzil, nazzalna ala abdina al-kitab, ya kan? Tanzilum minal azizil hakim, tanzilum minar rahmanir rahim. Jadi ketika menggunakan kata tanzil yang mana sifatnya itu fi'il mudhari', ya kan? Nazzala yunazzilu, nazzalna, bukan anzalna tapi nazzalna atau tanzilan. Itu menunjukkan turun yang berangsur, yaitu ketika hakikat dan makrifat ini telah tertransformasi, dikandung dan terangkai dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk teks, dalam bentuk ucapan. Itulah yang menjadi tanzil. Dan ketika itu dalam riwayah, biasanya wahyu itu ketika diturunkan, ketika hendak dibacakan ke penghuni langit, maka Israfil menyerahkannya kepada Mikail kalau untuk penghuni langit.
Ketika untuk penghuni bumi dalam riwayat dinyatakan diserahkan kepada Jibril. Dan Jibril yang membawanya. Sehingga dia terangkai. Dan menjadi jelas. Bahkan dalam Al-Quran. Dalam surat kiamat, di surat Al-Qiyamah ayat 16 disebut. وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ولا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر صدق الله العلي العظيم. Jangan engkau cepat-cepat ingin membacakan, jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lidahmu lita'jala bih, untuk cepat-cepat mengungkapnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kita yang akan mengumpulkan dan merangkainya. Dan ketika dia sudah terangkai, maka ikutilah bacaannya. Fa idza qara'nahu, dan ketika kami bacakan, maka ikutilah bacaannya. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah itu penerima, wadah, dan penyampai. Sehingga Al-Quran itu bahkan setiap rangkaian katanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi udah tahu. Tapi tidak boleh ngungkap dengan bahasanya. Tetap harus dengan tuntunan ilahi. Sehingga dia mu'jizah yang paling terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya memakai kata apa di sini ayatnya? Mudhari' atau madhi? Nazzalna. Karena yang sudah tertransformasi menjadi teks suci. Dan itulah yang berangsur selama masa dakwah Nabi. Thumma inna alaina bayana. Jadi setiap ada, makanya ada sya'nun nuzul, ada asbabun nuzul. Itu sebab-sebab ketika turunnya ayat, turunnya terangkai. Pengetahuannya, hakikatnya Nabi sudah mengetahui. Oleh karenanya setiap huruf Al-Quran itu membawa makna dari hakikat yang teragung. Oleh karenanya ketika dia dibacakan membawa dampak-dampak, pahala-pahala dan bahkan pengaruh batin dan zahir. Ketika ada ayat dibaca 70 kali, 100 kali, 3 kali, 1000 kali, dia itu membawa ma'ani kepada yang membacanya. Jadi luar biasa itu. Jadi setiap ayat-ayat itu, Al-Quran itu bukan mukjizat dalam bentuk satu kitab saja, tapi per setiap ayat. Dia itu membawa ma'ani yang luar biasa. Jadi rangkaian kata yang membawa wujud-wujud dan ta'lim ilahi. Sehingga yang terbaik adalah membaca dengan tadabbur. Jangan terus melulu membaca untuk menambah pahala. Hitung-hitungan terus kita sama Allah. Kalau Allah yang menghitung, habislah kita. Baca untuk mendengarkan, menyimak. Allah berbicara kepadamu. Al-Quran berbicara kepada yang membacanya. Secara personal. Secara personal. Setiap ayatnya itu ketika kita buka, itu yukhatibna. Itu berbicara ke nalar kita, berbicara kepada hati kita. Jadi harus kita tingkatkan kualitas kita untuk menghargai Al-Quran yang mana kalamullah, yang alhamdulillah masih terjaga sampai saat ini. Di mana banyak kitab suci lain sudah didistorsi dan sudah ditahrif, sudah dipalsukan. Al-Quran teksnya tetap terjaga. Dan sebaik-baik cara untuk menghargainya adalah kita membacanya. Mempersering membacanya bersama keluarga. Sudah cukup untuk kuantitas, tapi untuk kualitas kita tadabbur, kita membaca, kita mengetahui tafsir. Kita baca dan kita kenali bahwasannya itu Allah yang sedang berbicara kepada kita.
dengan Al-Quran. Jadi intinya setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran itu pasti Allah angkat derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah.